Selamat siang. Hari ini saya akan memperkenalkan untuk pemeriksaan fisik dasar THT. Perkenalkan sebelumnya, saya Dr. Ida Bagusudi Mahayana, spesialis THT dari Departemen THTKL FK Uniksa RSUD Kabupaten Buleleng. Nah, sebelum saya praktekkan mengenai pemeriksaan fisik THT, perlu saya perkenalkan dulu untuk alat-alat yang akan dipakai. Yang pertama, yang terpenting tentu adalah lampu kepala ya, headlamp. Ini setiap kita melakukan pemeriksaan kita harus menggunakan headlamp. Kemudian ada otoskop untuk pemeriksaan otoskopi liang telinga ya. Kemudian ada garpu tala ya, untuk pemeriksaan tes pendengaran dengan garpu tala. Kemudian untuk pemeriksaan hidung ada spekulum hidung ya, ini spekulum hidung. Kemudian ya ada pinset ya, pinset ini umumnya kita pergunakan saat ekstraksi atau pemasangan tampon anterior pada kasus epistaxis ya. Kemudian ada tong spatel ya, untuk pemeriksaan tenggorokan, dan juga kaca, umumnya kita sebut dengan kaca laring ya, ada dua ukuran, ada yang lebih kecil dan lebih besar. Untuk pemeriksaan rinoskopi posterior kita pergunakan kaca laring yang ukuran kecil. Kemudian untuk pemeriksaan untuk laring kita pergunakan kaca laring yang ukuran lebih besar. Baik, setelah tadi sedikit perkenalan tentang alat yang akan dipergunakan, kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan THT. Saya awali dengan pemeriksaan fisik telinga ya. Pemeriksaan fisik telinga diawali dengan inspeksi dari telinga luar ya. Kita inspeksi, kita evaluasi daun telinganya apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian kita evaluasi daerah mastoid, apakah ada pembengkakan atau hiperemi atau tidak. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan liang telinganya, dievaluasi apakah ada serumen apa tidak, kemudian apakah ada pembengkakan apa tidak ya, ada sekret apa tidak ya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan inspeksi, kita lakukan pemeriksaan otoskopi ya. Otoskopi untuk menilai keadaan dari membran timpani ya. Ya, dinilai membran timpaninya apakah intak atau utuh apa tidak ya, apakah ada perforasi, kemudian apakah ada sekret apa tidak ya, kemudian warnanya apakah hiperemi apa tidak ya, dievaluasi ya. Kemudian dilanjutkan dengan telinga yang sebelah kiri ya, sama yang dievaluasi nanti adalah kondisi dari membran timpaninya. Untuk pemeriksaan telinga kita lanjutkan dengan pemeriksaan tes pendengaran ya, dengan menggunakan garpu tala umumnya yang ukuran 512. Ya, untuk tes garpu tala yang pertama pemeriksaan ringan. Ini tujuannya adalah untuk membandingkan hantaran tulang dan hantaran udara dari telinga pada satu sisi ya. Caranya ya, kita petik ujung garpu tala. Nah, kemudian kita letakkan ke mastoid dari penderita. Instruksikan kepada penderita kalau tidak mendengar unjuk tangan. Kalau sudah tidak mendengar, pindahkan ke depan liang telinga. Nah, disampaikan ke pasiennya apakah masih mendengar apa tidak. Kalau masih mendengar artinya positif ya. Kemudian kita lakukan ke sisi telinga sebelahnya. Oke, kalau sudah tidak mendengar kita pindahkan ke depan ya. Kalau masih mendengar artinya positif, kalau sudah tidak mendengar artinya negatif. Oke.
Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan Weber. Ya. Tujuannya di sini adalah untuk membandingkan hantaran tulang telinga kanan dan kiri ya. Jadi garpu tala setelah kita petik, kita taruh di dahi ya. Oke. Kemudian penderita mendengarkan. Apabila tidak terdengar, itu artinya tidak ada lateralisasi, atau bisa juga penderita mendengar lebih keras ke satu sisi. Itu artinya lateralisasi ya. Kemudian pemeriksaan swabah itu membandingkan hantaran telinga penderita dengan pemeriksa. Namun syarat di sini adalah kondisi telinga dari pemeriksa adalah normal ya. Jadi diinstruksikan ke penderita apabila sudah tidak mendengar, dipindahkan ke telinga pemeriksa ya. Apabila masih mendengar, itu artinya memanjang. Apabila sudah tidak mendengar, itu artinya memendek. Untuk tes bisik, syaratnya ruangannya harus minimal 6 meter ya. Jadi kita mengucapkan kata-kata pada jarak 6 meter. Apabila pasien bisa mendengar apa yang kita ucapkan, kita maju satu langkah ya. Kalau tidak mendengar, kita maju satu langkah, kemudian begitu seterusnya sehingga pada jarak terdekat ada 1 meter ya. Itu nanti kalau artinya jika pada jarak 1 meter pasien baru mendengar, itulah kondisi pendengaran dari pasien. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hidung ya. Untuk pemeriksaan hidung ada 2, yaitu rinoskopi anterior dan rinoskopi posterior ya. Alatnya ya, lampu kepala, kemudian spekulum hidung ya. Yang awal kita lakukan inspeksi pada hidung bagian luar pasien ya. Kita perhatikan apakah ada deformitas ya, terutama pada pasien-pasien dengan fraktur os nasal atau fraktur tulang hidung. Apakah ada deformitas atau tidak, apakah ada uding apa tidak ya. Kemudian dipalpasi apakah ada krepitasi apa tidak ya. Nah, dilanjutkan kemudian dengan pemeriksaan rinoskopi anterior ya. Ya. Pertama-tama spekulum hidung dimasukkan dalam keadaan tertutup, kemudian dibuka setelah masuk ke rongga hidung. Ya. Yang dievaluasi di sini adalah apakah kapurnasinya lapang atau sempit, ada udim apa tidak, kemudian konkanya apakah kongesti apa tidak, kemudian apakah ada sekret apa tidak ya. Kemudian warna mukosanya, apakah hiperemi, apabila ada tanda radang, kemudian apakah keunguan atau livid pada pasien-pasien dengan rinitis alergi ya. Kemudian dievaluasi septum dari hidung penderita, apakah ada deviasi apa tidak. Kemudian evaluasi apakah ada tumor apa tidak, apakah ada polip apa tidak. Pada saat mengeluarkan spekulum hidung ditutup sedikit ya, kemudian baru ditarik dan lakukan pemeriksaan pada hidung yang satu sisi. Evaluasi juga kondisi mukosanya ya, kondisi dari konkanya, septumnya, apakah ada sekret apa tidak, apakah ada tumor apa tidak, apakah ada polip atau tidak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan rinoskopi posterior. Alat yang dipakai pada rinoskopi posterior yaitu tong spatel ya, untuk menekan lidah pasien, kemudian kaca laring yang ukuran kecil. Nah, caranya nanti ya, sebelum melakukan pemeriksaan, kaca laring dihangatkan pada bagian punggungnya ya. Umumnya kita pergunakan lampu spiritus ya, kalau tidak ada mungkin bisa dipergunakan penghangat lainnya. Tujuannya adalah agar kaca laring tidak mengembun pada saat dimasukkan ke rongga mulut ya. Baik, kemudian kita instruksikan ke pasien untuk membuka mulut. Silakan buka mulutnya ya. Kemudian lidah pasien kita tekan. Nah,
Kemudian kita masukkan kaca laring melewati dari uvula. Ya. Lampu kepala diarahkan kepada kaca laring ya. Yang dievaluasi di sini nasofaring ya. Nasofaring apakah ada massa apa tidak ya. Apakah ada tanda radang apa tidak. Kemudian pada anak-anak apakah adenoidnya hipertrofi apa tidak ya. Kemudian bagian kewarnanya. Warna itu batas belakang dari kapur nasi. Di sana dievaluasi apakah ada sekret apa tidak, kemudian apakah ada polip apa tidak, ya, apakah ada massa apa tidak. Kemudian dievaluasi juga kondisi dari torus ovariusnya dan tuba eustasius. Ya. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan endoskopi posterior, kita lanjutkan dengan pemeriksaan tenggorokan. Ya. Alatnya masih sama, menggunakan tong spatel, ya. Ya, tong spatel. Kemudian kita minta pasien membuka mulut. Ya, kita evaluasi kondisi gigi-gigi, kemudian kondisi lidah, ya. Apakah ada tumor atau tidak. Kemudian kita lakukan penekanan pada lidah. Nah, kita evaluasi bagian dalamnya apakah tonsilnya hipertrofi apa tidak ya. Kemudian kondisi uvulanya, kemudian dinding belakang faringnya. Mukosanya hiperemi apa merah muda dilihat ya. Nah, untuk tonsilnya kita perhatikan ukurannya ada T1, T2, T3 dan T4. Kemudian permukaan tonsil kita evaluasi apakah ada kripto yang lebar ya, ada detritus apa tidak ya. Nah, selanjutnya mukosa faringnya juga kita perhatikan apakah hiperemi apa tidak. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk pemeriksaan laring. Untuk pemeriksaan laring, tekniknya hampir sama dengan pemeriksaan tenggorokan, ya, namun menggunakan kaca laring. Ya, tekniknya seperti hampir sama dengan pemeriksaan endoskopi posterior, ya. Untuk pemeriksaan laring ya akan disebut dengan laringoskopi indirect ya. Itu sebenarnya ada dua, bisa menggunakan kaca laring ataupun kalau ada fasilitas bisa menggunakan endoskopi ya. Jika menggunakan kaca laring, tekniknya adalah pasien diminta untuk memilurkan lidah, membuka mulut dan memilurkan lidah. Silakan ya, keluarkan lidahnya. Kemudian lidah kita pegang dengan bantalan kasa steril ya. Kemudian kaca laring yang sudah dihangatkan dengan pemanas kita masukkan ke melewati dari uvula ya, dengan menghadap ke bawah ya. Setelah melewati uvula kita arahkan lampu kepala ke kaca laring ya. Yang dievaluasi di sini adalah yang pertama epiglotis ya, apakah udem apa tidak, apakah hiperemi apa tidak, ada massa atau tidak. Kemudian pita suara ya, bagaimana kondisi dari plika vokalisnya, apakah ada polip apa tidak ya. Kemudian apakah ada massa apa tidak. Kemudian plika ventricularisnya, apakah ada hiperemi, ada udem, apakah ada tumor apa tidak gitu ya. Nah, kemudian perhatikan juga gerakan dari pita suara ya. Apakah normal, apakah ada kelumpuhan pada kedua pita suara atau salah satunya. Ya. Jadi hal-hal itu yang diperhatikan pada pemeriksaan laringoskopi indirect. Selanjutnya saya lanjutkan dengan pemeriksaan untuk pembesaran kelenjar limfu leher. Ya, kita lakukan palpasi pada kelenjar limfu leher. Apakah diperhatikan apakah ada pembesaran kelenjar limfu leher? Ya, mulai dari daerah submental, kemudian menuju ke submandibula, ya, kemudian ke regio jugular level 2, 3, 4. Kita perhatikan apakah ada massa apa tidak ya. Jika ada massa
apakah teraba keras apa tidak, kemudian apakah dia fiksasinya mobile atau terfiksir dia, kemudian diperhatikan juga ukurannya, ya ukurannya berapa, panjang kali lebar kali tinggi, ya diperhatikan ukurannya. Kemudian apakah ada nyeri tekan apa tidak, ya nyeri tekan pada kasus-kasus infeksi diperhatikan, tanda-tanda radang di sana, ada hiperemi, nyeri tekan, ya itu diperhatikan ya. Kemudian apabila ada kecurigaan pus di dalamnya, ada krepitasi apa tidak, ya itu diperhatikan kondisinya pada bagian kanan dan kiri. Ya, untuk pemeriksaan kelenjar tiroid ya kita perhatikan pada leher dan bagian depan ada anterior, apakah ada pembengkakan apa tidak. Nah, caranya untuk memastikan bahwa itu memang kelenjar tiroid, pasien diminta untuk menelan, ya menelan ludah, maka pada kelenjar tiroid dia akan bergerak naik ke atas ya. Nah, pada kasus-kasus nodul tiroid akan teraba nodul ya. Nah, sama seperti pemeriksaan kelenjar leher yang lain, kita perhatikan konsistensinya, apakah kenyal, apakah keras, ya, apakah terfiksir atau mobile, kemudian ukurannya berapa kali berapa. Ya, itu yang hal-hal yang diperhatikan. Setelah selesai pemeriksaan, kita lepaskan handscoon dan kita lakukan aseptik lagi sekali. Ya. Ya. Oke. Baik, demikian pemeriksaan fisik THT. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.